Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Kurnia Cahyani, NIM 230101901447, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Kelas E 2019, Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Multikultural yang diampu oleh Ibu Maslihah. Kali ini saya akan membahas tentang hakikat kebudayaan. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian kebudayaan. Kata budaya atau kultur dipandang penting karena kata ini membentuk dan merupakan bagian dari istilah pendidikan multikultur. Apa sih yang terlintas pada pikiran kita apabila mendengar tentang istilah budaya atau kultur kebudayaan? Mungkin yang kita pikirkan tentang tarian-tarian, adat istiadat, pakaian adat, rumah adat, lagu-lagu daerah, atau bahkan tentang ritual peninggalan masa lalu. Hal ini mungkin saja sangat berbeda dengan yang dipikirkan oleh orang Barat ketika mendengar kata yang sama. Menurut Margaret Mead, budaya adalah perilaku yang dipelajari dari sebuah masyarakat ataupun subkelompok. Secara luas, Kunjaraningrat mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa budaya itu mencakup tentang gagasan, perilaku, serta hasil karya manusia. Selanjutnya adalah unsur-unsur budaya. E.B. Taylor memandang budaya sebagai kompleksitas yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan, serta kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menurut Raymond Williams, budaya meliputi organisasi produk, struktur keluarga, struktur lembaga yang mengungkapkan atau mengatur hubungan-hubungan sosial. Kita lihat bahwa budaya diartikan selalu dalam konteks hubungannya sebagai anggota masyarakat. Hal ini karena manusia adalah homo symbolicum. Unsur-unsur kebudayaan sendiri menurut Konjaraningrat, yang pertama adalah sistem religi dan upacara keagamaan, yang kedua sistem dan organisasi kemasyarakatan, yang ketiga sistem pengetahuan, yang keempat bahasa, yang kelima kesenian, yang keenam, sistem mata pencaharian hidup, dan yang terakhir adalah sistem teknologi dan peralatan. Misalnya, sub-sub unsur hukum waris yang merupakan sub-unsur dari hukum, bagian dari unsur sistem dan organisasi kemasyarakatan. Lebih sukar berubah bila dibandingkan dengan sub-sub unsur arsitektur tempat pemujaan, masjid, gereja, tasbih, kitab suci merupakan contoh konkret sistem religi dan upacara keagamaan. Ada pembagian warisan di antara keluarga kita, ada wali kota, ada kantor dan tokoh politik, anak SD memakai seragam merah putih, yang kesemuanya itu merupakan contoh dari sistem dan organisasi kemasyarakatan. Ada orang yang berbahasa Madura, bahasa Jawa, dan ada yang berbahasa Indonesia merupakan bagian dari unsur bahasa. Panggung seni, ada lukisan, ada gambar, yang indah sebagai perwujudan dari unsur kesenian. Penjual sayuran, sopir angkot, seorang guru yang berseragam memasuki sekolah merupakan contoh yang konkret dari sistem mata pencaharian hidup. Unsur-unsur yang diurutkan di atas merupakan unsur budaya yang universal dalam arti ada dimanapun, kapanpun, dan berlaku pada siapapun. Artinya, di belahan dunia manapun ada ketujuh unsur itu. Dalam sejarah manusia, baik yang primitif maupun yang modern, ketujuh unsur itu berlaku pada siapapun yang dinamakan sebagai manusia. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan maupun salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.